Pondok Pesantren Lirboyo didirikan oleh Kiai Haji Abdul Karim atau dikenal dengan nama Mbah Manap yang pada mulanya bertempat tinggal di Desa Lirboyo pada tahun 1910 Masehi. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan notifikasi untuk mendapatkan info sejarah lainnya. Sejarah singkat Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri, Jawa Timur. Sosok Kiai Haji Abdul Karim adalah tokoh utama muassis atau pendiri Pondok Pesantren Lirboyo. Sebelum menetap di Desa Lirboyo, beliau mengajar di Pondok Pesantren Tebu Ireng asuhan Kiai Haji Hashim As'ari yang juga menjadi teman sebaya ketika berguru di Syekhona Kholil Bangkalan Madura. Lalu Kiai Haji Abdul Karim menikah dengan Nyai Khadijah binti Kiai Haji Soleh, Banjar Melati. Sejak pernikahan itulah Kiai Haji Abdul Karim menetap di Desa Lirboyo, Kediri. Berpindahnya Kiai Haji Abdul Karim dari Tebu Ireng ke Desa Lirboyo disebabkan oleh adanya dorongan dari mertuanya yaitu Kiai Haji Soleh Banjar Melati, dengan harapan agar syiar dan dakwah Islam menjadi lebih luas. Kemudian atas keinginan dan inisiatif dari Kiai Haji Abdul Karim, dan dengan dukungan mertuanya, maka Kiai Haji Abdul Karim mendirikan sebuah pondok untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam kepada siapapun yang ingin mencari ilmu. Santri pertama Kiai Haji Abdul Karim bernama Umar dari Madiun, kemudian datang lagi murid bernama Yusuf, Sahil, dan Somad dari Magelang, kemudian datang pula dari Gurah, Kediri bernama Syamsuddin. Hari demi hari hingga bertahun-tahun, pesantren Lirboyo semakin banyak memiliki santri dan mulai dikenal oleh warga, baik di Kediri maupun dari luar Kediri. Lalu 3 tahun setelah didirikannya pondok, lantas di tahun 1913, Kiai Haji Abdul Karim membangun sebuah masjid di dalam wilayah pondok dengan tujuan mengajarkan agama dan terutama untuk sarana beribadah. Hingga saat ini masjid tersebut masih ada dengan tetap bernama Masjid Lawang Songo, sebab jumlah lawang yang berarti 9 maka disebut dengan Masjid 9 Pintu. Kemudian setelah Kiai Haji Abdul Karim mempunyai menantu, maka pondok diasuh oleh para menantunya. Menantu-menantu beliau adalah Kiai Haji Mahrus Ali dan Kiai Haji Marzuki Dahlan serta yang lainnya. Profil singkat Kiai Haji Mahrus Ali. Beliau lahir di Dusun Gedongan, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dari pasangan Kiai Haji Ali bin Abdul Aziz dan Hasinah binti Kiai Said, tahun 1906 Masehi. Beliau adalah anak bungsu dari 9 bersaudara. Masa kecil beliau dikenal dengan nama Rusdi dan lebih banyak tinggal di tanah kelahiran. Sifat kepemimpinan beliau sudah nampak saat masih kecil. Sehari-hari beliau menuntut ilmu di surau pesantren milik keluarga. Beliau diasuh oleh ayahnya sendiri, Kiai Haji Ali dan sang kakak kandung, yaitu Kiai Afifi. Kiai Haji Mahrus Ali mondok di Lirboyo tidak lama, hanya sekitar 3 tahun karena sebelumnya beliau mondok di berbagai pesantren. Namun karena alimnya kemudian Kiai Haji Abdul Karim menjodohkan dengan salah seorang putrinya yang bernama Zainab, tahun 1938 Masehi. Pada tahun 1944, Kiai Haji Abdul Karim mengutus Kiai Haji Mahrus Ali untuk membangun kediaman di sebelah timur komplek pondok. Sepeninggal Kiai Haji Abdul Karim, kemudian Kiai Haji Mahrus Ali bersama Kiai Haji Marzuki Dahlan meneruskan tampuk kepemimpinan Pondok Pesantren Lirboyo. Di bawah kepemimpinan beliau berdua, kemajuan pesat dicapai oleh Pondok Pesantren Lirboyo. Santri berduyun-duyun untuk menuntut ilmu dan mengharapkan barokah dari Kiai Haji Marzuki Dahlan dan Kiai Haji Mahrus Ali. Bahkan di tangan Kiai Haji Mahrus Ali pada tahun 1966 lahir sebuah perguruan tinggi yang bernama IAIT Institut Agama Islam Tribakti. Kiai Haji Mahrus Ali ikut berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau mengirim 97 santri pilihan Pondok Pesantren Lirboyo, untuk membantu arek-arek Surabaya dalam berperang melawan sekutu di Surabaya. Peristiwa itu belakangan dikenal dengan Perang tanggal 10 November. Hal ini juga yang menjadi cikal bakal berdirinya Kodam 5 Brawijaya. Selain itu Kiai Haji Mahrus Ali juga berkiprah dalam penumpasan PKI di sekitar Kediri. Kiai Haji Mahrus Ali mempunyai andil besar dalam perkembangan Jamiyah Nahdlatul Ulama,
bahkan beliau diangkat menjadi Rois Syuriah Jawa Timur selama hampir 27 tahun, hingga akhirnya diangkat menjadi anggota Mustasyar PBNU pada tahun 1985. Profil singkat Kiai Haji Marzuki Dahlan. Kiai Haji Marzuki Dahlan lahir tahun 1906 Masehi, di Desa Banjar Melati, sebuah desa di bantaran barat Sungai Brantas, Kota Kediri. Beliau putra bungsu dari 4 bersaudara, dari pasangan Kiai Haji Dahlan dan Nyai Artimah. Di bawah pengawasan langsung kakeknya Kiai Haji Soleh Banjar Melati, Gus Zuki kecil menerima pengajaran dasar-dasar Islam seperti akidah, tajwid, fikih, ubudiyah, dan lain-lain. Pernah satu waktu, sang ayah Kiai Dahlan meminta agar Gus Zuki kembali ke kampung halaman pondok pesantren Jampes guna menuntut ilmu langsung di bawah asuhan ayah kandung sendiri. Gus Zuki bersedia, namun beberapa saat kemudian Gus Zuki kembali ke Banjar Melati. Ketika Gus Zuki beranjak muda, beliau pindah menuntut ilmu di Lirboyo, di bawah asuhan Kiai Haji Abdul Karim yang merupakan paman Gus Zuki. Disinilah kemampuan berpikir Gus Zuki semakin terasah, sehingga dalam waktu yang singkat beliau dapat menyerap berbagai ilmu keagamaan. Usai dari di Lirboyo, Gus Zuki meneruskan pengembaraan di pelbagai pondok pesantren, diantaranya Pondok Pesantren Tebu Ireng asuhan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Pondok Pesantren Mojosari Nganjuk, asuhan Kiai Haji Zainuddin, Pondok Pesantren Bendo Pare asuhan Kiai Khozin. Cukup lama beliau mondok di Pare hingga berusia 20-an tahun. Selanjutnya beliau kembali ke kampung halaman untuk belajar langsung ke Kiai Haji Ihsan Al-Jampasi, sang kakak yang juga pengarang kitab Sirojut Tholibin. Sebuah kitab monumental dalam bidang tasawuf yang mendunia hingga saat ini. Kiai Haji Marzuki Dahlan menikah dengan Nyai Maryam binti Kiai Haji Abdul Karim dan berdomisili di Lirboyo tahun 1936 Masehi. Meski telah menikah, semangat beliau dalam mengaji tidak pernah luntur. Hal ini merupakan salah satu amanat yang disampaikan Kiai Haji Abdul Karim kepada beliau, sesaat usai akad nikah berlangsung, hingga himah beliau untuk tetap mendidik santri terus terjaga dan sangat istiqomah. Hingga saat ini, keberadaan Pondok Pesantren Lirboyo sangat berkembang pesat dengan 24.000 santri yang menetap yang berasal dari pelosok penjuru Indonesia bahkan berasal dari luar Indonesia. Lirboyo menjadi sentral studi Islam klasik ala pesantren yang usianya sudah menginjak lebih dari 1 abad. Sebagai salah satu pusat pendidikan agama Islam, pesantren Lirboyo selalu mencetak kader-kader generasi agama dan bangsa yang mumpuni dalam berbagai bidang di dalam disiplin ilmu agama. Selain itu Pondok Pesantren Lirboyo juga tetap berpegang teguh pada metode pendidikan salaf atau tradisional dan Lirboyo juga berupaya mengharmonisasikan antara budaya yang mampu mengisi modernisasi. Telah terbukti bahwa Pondok Pesantren Lirboyo sudah melahirkan banyak tokoh-tokoh yang solih dalam bidang keagamaan, sekaligus solih dalam bidang intelektual.